Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersama gue dan dua narasumber gue yang luar biasa, wanita cantik dan pria super. Nggak salah namanya super babe. Nah, di sini gue mau ngupas masalah fenomena selama main di beberapa aplikasi. Jadi kita nggak fokus satu aplikasi ya. Ada beberapa, berarti konteksnya banyak. Kalian pernah main di aplikasi apa, di aplikasi apa. Mungkin aplikasi jadul pun silakan. Gue pengen tahu. Pertama, gue mau memperkenalkan seorang Inces Kamila ya. Bener nggak, saudari Inces? Kamelia. Oh, Kamelia. Sorry, cantik. Suka grogi gini kalau ngomong sama orang itu. Biasanya sama mamang swalayan gue ngomong. Dan ini gue ketemu salah sumber gue yang cantik luar biasa. Gue pernah satu frame, kalau bahasa kerennya, satu frame di sebuah live streaming pernah ngebahas fenomena seorang Inces Kamelia yang di aplikasi itu kayak apa. Dan dia mendapatkan beberapa pengalaman. Satu, teman yang pasti ya. Teman, sampai seorang Inces Kamelia ini dengan rela mengorbankan waktu mengunjungi kolega-kolega di aplikasi. Menurut itu luar biasa. Itu sesuatu yang kadang-kadang orang susah. Nah, sebelum jauh lebih lanjut, gue mau nanya seorang Inces Kamelia. Pertama, apa sih pengalaman yang lo dapat dan apa sih efek positif dan efek negatif? Silakan saudara Inces. Pengalaman, kalau untuk pengalaman di aplikasi ya. Pertama itu pastinya banyak tambah teman. Gitu. Pasti. Pengalaman yang belum pernah gue tahu gitu kan, pengalaman yang belum pernah gue tahu di dunia real. Dengan berbagai macam karakter kan di situ. Dengan berbagai macam karakter itu keduanya. Terus banyak hal lah, intinya banyak hal. Yang pasti awalnya juga kan gue mau berbagai macam karakter ya, teman dengan berbagai macam karakter. Terus untuk positifnya, untuk nilai positifnya jadi banyak silaturahmi. Itu udah yang pastinya dari ada yang sampai kita meet up ya, atau dalam artian kita pernah bertemu langsung secara face to face. Sama gue pernah belum ya? Aplikasi. Sama gue belum pernah. Tahu itu. Gue tiba-tiba lupa masalah itu. Mendadak anemia. Kayak amnesia. Oh iya. Nah, gak apa-apa. Amnesia Pak, bukan amnesia ya. Gitu. Gue pernah. Sebentar. Gue pernah dapat pertanyaan dari Inces Kamelia ini. Ketika kita berkumpul dalam satu lingkup ruang aplikasi apapun itu pasti ada haters, ada follower, itu udah pasti. Nah, Inces, mungkin lo pernah berbagi cerita sedikit sih waktu itu. Hater itu dalam artian apa? Sorry, boleh nggak gue tahu? Haters itu sesama jenis wanita dalam artian atau pria? Sudah. Haters itu sebenarnya bukan dari individu. Haters itu kalau menurut gue itu bukan dari pria ataupun wanita. Jadi kalau menurut gue itu sekelompok orang mungkin ya, sekelompok orang di situ yang sudah bersatu untuk membentuk opini siapa sih Inces ini gitu. Gitu, kepo, yang pasti kepo ya, pengen tahu tentang kehidupan gue dalam tanda kutip yang agak menjurus ke negatif gitu, haters ya kalau menurut gue. Terus keduanya
dia coba untuk merubah karakter kita. Merubah karakter kita lebih ke emosional mungkin ya, kalau kita kurang menyikapi masalah itu. Oke. Nah, satu pertanyaan gue, Inces. Banyak sih sebenarnya. Banyak. Ini pertanyaan mengenai haters. Haters itu kan biasa dikenal sama kalangan-kalangan orang ternama itu. Kalau dalam konteks lingkup kecil mungkin bisa dibilang hater, tapi kapasitas kecil. Kalau gue boleh tanya, haters itu kalau yang di lu rasain ini, itu mungkin pernah suka kali sama lu, atau pasangannya pernah deket sama lu, jadi dan mungkin banyak, dalam artian lebih dari satu, berarti kan jamak, dan akhirnya mereka bentuk opini. Mungkin hatersnya dari yang mereka bentuk itu karena kecewa sama lo mungkin juga. Dan gue nggak tahu nih, dan lu juga mungkin pernah sedikit tahu lah kenapa sih dia bisa benci lo gue. Kalau dari pihak cowok mungkin dia pernah punya rasa suka sama lo yang nggak pernah diungkapin, dia pernah rasa suka sebatas diam-diam, tapi begitu ngeliat lo deket sama yang lain akhirnya ya baper kali ya, mungkin itu kali ya. Itu sedikit penjelasan dari gue, benar nggak itu? Benar nggak kebencian itu bermula dari rasa suka sama lo, atau pasangannya dia deketin lo, atau dipandang lo yang deketin dia, mungkin nggak itu? Sebenarnya sih kalau bisa gue bilang terbentuk haters itu terbentuk dari sesuatu hal yang dia ingin tahu tentang gue, mungkin entah itu pribadi ataupun apapun gitu kan, yang menurut dia nggak puas gitu. Ya mungkin bisa dibilang nggak puas dalam artian gini, nggak puasnya ya ada sesuatu hal yang ya misalnya laki-laki suka sama gue, tapi dia tidak bisa mengungkapkan itu dalam bentuk kata-kata atau apapun lah perbuatannya dia gitu. Gue juga nggak tahu sih kalau masalah itu ya. Cuman kebanyakan yang gue tahu ya, yang pengalaman gue itu malahan hatersnya itu kebanyakan tuh dari cewek sendiri gitu loh. Loh. Itu dia. Berarti gue menyikapinya gini. Benar tadi dua poin. Haters yang dituju ke lu tuh mungkin ada beberapa pasangan mereka yang menurut dia ya mungkin lu nya kali merasa deketin dia, pasangannya dia, itu mungkin satu. Itu nggak bisa dipungkiri sih, kadang-kadang kita kan main aplikasi itu nggak tahu ya, yang ketemu tiap hari aja lu nggak tahu lu suka sama dia, ya kan? Apalagi di aplikasi lu nggak bisa ngeliat secara langsung dia itu suka sama lo. Jadinya apa sih yang ekspresi yang bisa dilihat, yang bisa lihat ya paling kebencian itu. Gue pernah sih masuk live lo waktu tuh ada yang apa ya, ngegas gitu ngomongnya ya. Nah itu mungkin salah satunya. Itu salah satu haters yang cinta tak sampai tapi dia nggak ngungkapin. Itu mungkin. Terus gue sekarang mau ke Surbade sebentar ya, cantik ya, gantian ini ke super tampan satu ini. Mungkin Inces baru kenal sama yang namanya Surbade. Surbade ini termasuk orang yang menurut gue jarang banyak bicara, jarang tampil, tapi di belakang layar dia punya peran. Dan kalau mau tahu Surbade ini hidup di aplikasi mencurahkan apa? Cinta, 100% cinta, tanpa ada embel-embel pertemanan. Itu pernah diungkap di podcast episode berapa ya, gue lupa. Dan gue mau tanya lagi Surbade, karena kemarin sempat putus-putus karena jaringan. Alhamdulillah jaringan gue bagus. Surbade, kok bisa pure 100% ngejalanin asmara di aplikasi, sedangkan banyak anak-anak yang meet up, kopdar, kesana, sekali, tapi Surbade niatnya satu, asmara, dan itu menunjukkan sosok wanita yang menurutnya luar biasa. Gue pengen tahu apa yang menurut Surbade wanita itu luar biasa. Monggo. Kalau aku itu sebenarnya aplikasi itu awalnya iseng.
mencari teman-teman baru. Nah, karena kemarin yang lu tahu kan, aku di 2015 di Jakarta, dan sendiri di Jakarta, akhirnya iseng-iseng lah mau nyari teman. Nah, tujuannya nyari teman itu pertama ya sama seperti terus bilang, kan ketemu teman-teman baru. Justru teman-teman baru bagi gue itu untuk membuka jalur komunikasi, untuk koneksi, membuat jaringan-jaringan yang mungkin tidak hanya sekedar berteman, tapi mungkin dari teman-teman baru itu bisa kita buat satu koneksi, misalnya untuk pekerjaan, kemudian untuk mencari informasi lain, kan? Kita membangun sebuah mitra. Nah, tetapi pada saat berjalannya waktu, karena banyak orang yang ditemui, akhirnya aku menemukan satu orang lah kenalan pertamanya. Nah, kan? Pertama kenalan itu akhirnya awalnya biasa, akhirnya menjadi intens untuk berkomunikasi. Berkomunikasi, kita nyambung, jadi flow mengalir, akhirnya sama-sama nyaman. Nah, akhirnya nyaman, setiap pembicaraan itu nyambung, akhirnya udah kami berjalan, akhirnya satu sama lain ini tidak bisa jauh, tidak bisa berpisah lah artinya. Dan satu hal, baru kali ini aku menemukan sosok perempuan itu dengan benar-benar yang akunya pribadi itu jatuh hati banget. Karena artinya sosok ini adalah sosok yang memang benar-benar aku temui dan aku mau, dari sifatnya, karakternya, orangnya seperti apa. Kan. Orang ini yang tidak gua temuin di perempuan lain. Cuma mungkin waktu dan tempatnya yang salah, timingnya mungkin salah ya. Aku sampai bilang, kenapa sih nggak dari dulu aja gue jumpa nih orang ini? Dari dulu nih gue jumpa. Ya, itu salah satunya. Oke, sekarang gue mau nanya ke Inces dulu sebentar. Seorang Inces dalam bermain aplikasi itu pernah nggak ngalamin kayak pengalaman di Superbade ini, mendapatkan sosok pria yang menurut lo ya mungkin ini ya luar biasa, ini gue suka dengan pria ini, karena Babe sendiri udah menceritakan dia mendapatkan sosok wanita yang luar biasa di kehidupannya, padahal tanpa disadari emang waktunya nggak tepat. Sekarang kembali ke Inces, pernah atau sedang atau mau coba? Ya, kalau untuk masalah itu, masalah kecocokan ya dalam masalah pribadi itu sedang gue jalanin. Semoga sedang gue jalanin. Jalan sesuai rencana dan sampai tujuan. Jadi nggak sia-sia juga ya seorang Inces ini. Enggak, bukan masalah sia-sia loh Bang. Bukan, aku sebenarnya main aplikasi dari dulu kan di aplikasi yang satu ya, sebelum aplikasi yang ini tuh 2018 aku bermain itu, tapi aku tidak pernah aktif ya, aktif karena dengan berbagai macam kesibukan aku. Akhirnya aku off selama 3 tahun, dan selama itu pun aku bermain lagi. Install lagi aplikasi itu karena awalnya aku bukan mencari itu sih sebenarnya. Nanti tulus ya. Jadi karena memang aku pengen menemukan hal yang baru yang belum pernah gue temukan di dunia real gitu. Berarti seorang Inces ini nggak kayak Babe yang memang berpetualang di aplikasi itu akhirnya Lu jangan bilang gua berpetualang. Lu jangan bilang gua berpetualang. Gua nggak berpetualang di sini. Gua tidak berpetualang. Satu orang. Itu berarti maknanya untuk individu. Seorang Babe menjalani asmara dengan satu orang intens tanpa ada wanita lain. Oke.
Sekarang gue mau ganti topik sedikit ya, gue mau ganti topik sedikit. Babe, kita kembali lagi ke Super Babe. Babe, dalam menjalani perjalanan asmara, pernah nggak ngalamin yang namanya apa ya? Kalau boleh bilang hambatan, kerikil, tanjakan, turunan, pernah nggak? Ini dengan orang yang kita bahas di sini ya, pernah. Kalau namanya suatu hubungan itu pastilah ada yang namanya tuh hambatan, rintangan, godaan, itu pasti ada. Namanya setiap hidup dan setiap suatu hubungan itu pasti ada. Tapi kan sekarang bagaimana cara kita menghadapi itu, menyikapi itu. Kalau untuk hambatan aku sendiri, terus terang, aku menjalani hubungan ini ya, kita kan pacaran itu hampir 6 tahun lah, 6 tahun. Luar biasa. 6 tahun guys. 6 tahun itu tentu tidak mudah, ya kan? Tentu tidak mudah dengan segala keterbatasan. Pertama keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, gitu kan? Karena dia di Jakarta, aku di luar kota. Ini tetap intens. Tetapi yang paling di sini aku menekankan adalah suatu hubungan yang baik itu apabila terjadi sebuah komunikasi yang baik. Komunikasi, betul. Komunikasi yang baik, terus trust, kepercayaan. Kan bagaimana kita bisa meyakinkan pasangan bahwa walaupun jauh, tetapi hati kita bisa dijaga satu sama lain. Dan mungkin satu kepercayaan ya, Be ya. Kepercayaan itu ya, mutlak ya. Oke. Sekarang kepercayaan itu memang harus. Kepercayaan wajib. Itu memang wajib ada dalam ya. Apapun itulah, ya kan? Apapun. Itu dalam hubungan tidak apapun. dalam sebuah hubungan, tapi dalam sebuah kehidupan, ya, termasuk di sini pekerjaan dan segala macamnya, tetap kepercayaan itu memang harus. Bagaimana ya? Kalau kita orang tidak percaya sama kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa kita benar, kan? Kalau ya kerikil-kerikil biasalah, kerikil-kerikil itu pasti ada. Tapi di sini dari pengalaman aku pribadi, aku hanya melihat bagaimana dia memberikan penjelasan supaya aku ini bisa memahami. Dan alhamdulillahnya setiap apapun itu dia selalu berbicara dan selalu menyampaikan, dia selalu cerita, dia selalu bilang bahwa ini ada yang WhatsApp, ini ada yang DM, ini ada yang japri, di percakapannya apa-apa, dia selalu cerita. Artinya terbuka ya. Dia terbuka, dia tidak menyembunyikan apapun. Siapa yang menghubungi dia juga dia kasih tahu, si ini hubungi aku, si ini WA begini, si ini chatnya begini. Dia memberitahu. Dan di sini yang gua mau sampaikan adalah selama 6 tahun berpacaran itu sama sekali kami tidak pernah yang namanya ribut, kelahi, tidak pernah, berdebat tidak pernah. Berarti komunikasi dan saling percaya. Ya, komunikasi, kepercayaan. Dan keterbukaan. Keterbukaan itu. Kalau kita sudah berbohong sekali, itu akan ada sebuah kebohongan 2 kali. Kebohongan yang betul. Nah, jadi selama kami pacaran itu kami tidak pernah yang namanya ribut, kelahi, berdebat. Pasti kalau misalnya salah satu ada emosi, salah satu ngalah. Soalnya aku lagi marah-marah, dia yang ngalah, dia yang diam. Atau dia lagi marah-marah, aku yang diam. Sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Jadi kalau sama-sama emosi kan juga tidak bagus. Karena satu sama lain kami saling memahami. Pertama saling memahami posisi, satu sisi juga memahami hubungan inilah. Oke, berarti kuncinya 1 sih sebenarnya. 3 ya kuncinya ya. 4 sebenarnya kalau gue mau tambahin 4. Kepercayaan, komunikasi, kepercayaan, keterbukaan. Kunci apa nih? Kunci rumah, kunci mobil mungkin ya? Penuh nggak itu kunci rumah, kunci mobil? Kunci rumah, kunci mobil itu tambahan sebenarnya. Oke, sekarang gue balik lagi ke Princess Camelia. Princess Camelia mungkin barusan dengar pengalaman berbeda.
yang menurut gue di aplikasi luar biasa ya, sampai 6 tahun. Dan beliau sendiri udah menceritakan tanpa ada amarah, sampai ada debat, itu benar-benar biasa. Sekarang harapan singkat yang barusan dia bilang sedang. Sedangkan di aplikasi ini kita nggak mungkiri ada pihak lain yang mencoba masuk atau nyerempet atau mau masuk. Jadi dari dua pihak kita bahasnya dari pihak cowok atau dari cewek. Nah, harapan itu kayak apa sih dalam aplikasi ini menjalin asmara? Kalau aku sih simple ya sebenarnya, harapannya ya aku bisa menjalani sampai ke titik di mana aku bermimpi untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Itu aja harapannya aku. Berarti itu ke jenjang pernikahan. Insya Allah. Amin. Ini buat yang dengar ya, kita doain aja semoga Incest Camelia ini mendapatkan sesuatu yang niat baiknya terkabul, dan alhamdulillah dari aplikasi yang menurut orang nggak benar ternyata ada sisi positifnya ya. Betul. Ada sisi positifnya. Jadi kalau boleh dibilang bukan istilah modus, gombal, pinjam uang, kabur, ternyata ada sisi positifnya juga. Dan seorang Super Babi pun menjadi tokoh di sini, tokoh yang berperan dalam asmara selama 6 tahun. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi contoh itu. Apapun itu sebenarnya sih gini, aplikasi yang kita mainin itu apapun ya, bentuknya apapun ya, pasti ada pihak lain, pasti ada orang lain yang pengen masuk. Ya apalagi orang Incest. Gue kemarin lihat orang Incest ini kayak cukup banyak digandrungi kaum Adam, tapi bukan Adam Grey kan, cukup kaum Adam ya, bukan Adam Grey kan. Di sini tantangan buat orang Incest. Buat orang Incest itu tantangan sebenarnya. Menjalin satu hubungan dengan seorang pria yang menurutnya udah terbaik. Nah, kalau udah dipilih berarti udah jadi yang terbaik dong ya. Betul, apapun kondisi dia udah bisa jadi yang terbaik. Nah, kan gini Cez, kan dalam hubungan apapun, entah pertemanan, entah keluarga, entah asmara, itu pasti ada istilah cekcok, selek, marah, masa bodoh. Mungkin nggak ada istilah coba mendekat dengan yang lain atau menerima chat yang lain, atau ya apalah sifatnya yang melupakan yang sekarang ini, ada nggak? Atau kedepannya jangan sampai deh begitu deh. Sampai saat ini nggak ada. Ini kayaknya yang Super Babe alami ini seperti ini. Kalau gue lihat sih Super Babe ini, dia begitu menjalin dengan seseorang, dia fokus. Buktinya dalam proses kemarin dia menyatakan 100% hidupnya untuk asmara, tanpa ada pertemanan, tanpa ada pinjam uang, tanpa ada tongkrong itu sifatnya hanya fasilitas untuk bertemu dengan seorang kekasih. Betul nggak Super Babe begitu? Dia datang, acara tersebut dia datang, tapi itu menurut gue fasilitas media buat gue ketemu dengan pujaan hati. Itu sih yang gue katakan. Sekarang Incest, mau nggak saling berbagi cerita? Waktu kemarin lu sempat kalau gue bilang sempat bete, sempat gundah, masalah hater, gue mau balik dikit. Kalau yang lu bilang hater itu sekarang ini masih ada nggak? Karena untuk saat ini gue udah belajar untuk menjaga hati seseorang. Jadi untuk intensitas live stream udah mulai berkurang, bahkan hampir jarang gitu. Jadi apa itu dari komitmen lo berdua? Oh nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada, karena gue pikir kita memang hubungan dengan konteks yang salah ya gitu, saling percaya karena dia pikir juga itu kehidupan gue gitu, dia menghargai itu. Tapi setahu gue kalau untuk masalah hater, karena gue nggak intens lagi di aplikasi, jadi ya fan aja. Nggak kayak se-booming yang kemarin gitu loh. Ya. Kalau kemarin kan memang bener-bener
kemarin booming karena menurut gue gini, kalau boleh dikata mungkin saling berlomba dan ingin mendapatkan. Nah sekarang ini kan udah didapatkan atau sudah mendapatkan, masih ada nggak sihir-sihir suara-suara yang gue kalau dari haters dari viewers gue sih kayaknya udah nggak ada ya. Cuman malahan sekarang itu ada yang dari temen gue sendiri. sorry nggak ngebahas ya gue cuma berusaha justru di sini gue pengen tahu sih cerita Inces ini karena gue sedikitnya walaupun cuma 10% dari kapasitas lo main di situ, gue cuma 10% atau mungkin nggak sampai ya. Gue sih sedikit lihat kayaknya Inces ini memang jadi apa namanya banyak incaran kaum Adam, banyak incaran. Itu kemarin ya sempat rame wajar. Bukan incaran. Terus fans. Walaupun tahu itu ingin memiliki atau ingin sekedar melihat atau ingin mendengar, tapi sekarang udah kelihatan Inces punya. Dan itu mungkin gue pun baru tahu kalau Inces itu sekarang udah punya pujaan hati, belas hati. Dan gembar-gembor kemarin udah nggak ada. Tapi ada barusan lo bilang malah masuk dari dalam. Ini ya udah. Ya udah. Karena gini. Menurut pengalaman asmara sih mungkin gini, Jess. Kalau Super Bade gue belum pernah dengar cerita dari sisi kanan, sisi kiri ingin merebut atau ingin masuk, gue nggak pernah dengar atau memang guanya nggak update, gue nggak tahu. Tapi yang Inces barusan cerita ini, di saat dia booming rame, di saat dia udah mendapatkan orang udah nggak ada, tapi ada satu sosok. Tapi mungkin kalau gue boleh bertanya, apakah itu pernah ada asmara sama lo? Oh, nggak ada lah. Kita ya dari aplikasi sebelumnya sudah saling mengenal. Jadi kita anggap ya itu bisa dibilang temen deket juga bisa, temen curhat juga bisa, temen ya ting lah. Kenapa? Apa dia salah satu destiny yang terbaik? Enggak juga. Ya juga. Intinya gue berinteraksi sama beliau itu ya intens lah, komunikasi dalam hal komunikasi ya. Dan sekarang begitu seorang Inces sudah mendapatkan tambatan hati, mungkin gini, kita ambil sisi positifnya. Mungkin gini sih, Inces. Gue pun ngalamin gini ya, di saat kita punya teman bareng, walaupun tanpa ada ikatan asmara atau tidak ada ikatan, pokoknya ATS, hubungan status, tapi tanpa disadari, nggak tahu dari salah satu pihak mungkin merasa kehilangan, bukan kehilangan ini ya sosok hatinya ya, bukan, dia mungkin merasa kehilangan sosok teman kesehariannya. Teman keseharian itu belum tentu teman asmara juga, karena kan gue juga pernah banyak punya teman lawan jenis dan itu bukan teman asmara gue sering intens sama dia, dan begitu dia mendapatkan orang yang menurut dia ini loh pasangan gue sih ngerasa gini, gue sih ngerasa aduh, temen gue udah dapet cowok, pasti dia bakal ngelupain gue. Itu mungkin ada rasa kehilangan. Dia coba nempel gue pun gitu, gue coba nempel tapi dalam konteks yang beda, ngingetin lah, ngasih tahu lah, suruh waspada lah, padahal cuma rasa kehilangan gue, kehilangan teman-teman keseharian gue ya rasa mungkin itu kali yang terjadi. Sama nggak sama yang gue maksud itu? Ya kalau sebenarnya sih ini karena kesalahpahaman ya, bukan karena berarti dia sebenarnya gue sama cowok gue yang sekarang gue jalanin itu dia juga sebenarnya support gitu loh. Support karena beliau juga kenal gitu kan. Jadi di situ karena salah paham aja, kalau gue pikir salah paham aja, tapi gue yakin
berjalannya waktu dia akan terima. Oke, kalau untuk itu gue mungkin punya permintaan next podcast gue bakal bukan mau cari tahu, kita mau coba mengupas, kita mau klarifikasi apa sih yang dimaksud, tapi mungkin bukan sekarang waktunya. Udah menurut gue nih udah terlalu sore. Terus kalau gue tahu dari cerita Babe ini pun kayaknya adem ayem tanpa ada gunjingan, tanpa ada ikut menyikut, tanpa ada pihak ketiga. Nah, orang super Babe, bener nggak yang gue dengar selama ini? Kayaknya orang Babe ini mulus-mulus aja perjalanan asmaranya, tanpa ada pihak ketiga. Karena nggak pernah ke blow up, kan? Nggak pernah ke blow up. Apa sih rasanya, Be? Apa tuh siap-siap secara pribadi? Menjaga hati aja sih sebenarnya. Menjaga hati, tidak tergoda dengan paras. Gini loh, ini gua buka-bukaan aja ya kali ya. Enggak. Oke. Namanya laki-laki itu kan kodratnya pasti mata keranjang. Jadi laki-laki itu pastilah ada ketertarikan dengan lawan jenisnya, kan? Apalagi di aplikasi dengan banyak wanita-wanita yang cakep-cakep, cantik-cantik, kan? Terus bermacam-macam karakter yang tentunya ada kemungkinan besar untuk kita kenalan lebih jauh, kan? Tidak menutup kemungkinan loh, karena media sosial kan universal sifatnya, bebas. Mau bisa ketemu siapa saja di sosial media. Nah, kenapa gue yang lu nanya, yang abang nanya itu, kenapa aku tidak pernah terblow up gitu kan? Karena memang selama memberaplikasi, memang aku tidak mencari wanita-wanita lain, karena aku sudah menemukan sosok yang memang udah loh, ini gue udah tahu udah. Kalaupun nanti pada akhirnya kita tidak berjodoh, ya sudah, aku berhenti di kamu, aku stop. Karena aku tidak akan pernah menemukan sosok kamu di wanita lain. Nah, Keren. dan itu yang gue alami sekarang. Oke? Jadi pada akhirnya hubungan asmara kami ini tidak bisa lagi diperpanjang. Karena ada berbagai faktor yang memang ujungnya ini kita nggak mau dibawa kemana, nggak tahu nih dibawa kemana nih, nggak tahu nih. Oh nangis. Itu tidak tahu. Dan gue paling males kalau membahas masalah ini, dan gue selalu emosional dan terus terang nih. Gue paling nggak bisa nahan, air mata kalau udah membahas ini. Sumpah Allah, gue paling nggak bisa nahan air mata. Karena apa? Yang gue harus sampaikan di sini adalah sebuah kejujuran bahwa permasalahan ini pure murni dari kesalahan gue sendiri. Pure kesalahan. Jadi, akhirnya karena kesalahan yang aku buat itu sudah pernah dimaafkan, kan? Kemudian aku ketahuan lagi, kan? Karena aku harus berkomitmen dengan ucapan aku bahwa oke, kalau misalnya sekali lagi aku ketahuan, aku ikutin apa mau kamu. Keputusan kamu yang ambil. Next topic. Aku bilang gitu, terus terang. Oke. Lo bisa konfirmasi langsung ke orangnya, bisa langsung. Siap. Sepertinya ada yang merasa. Ini, guys, ini kita punya untuk next, kita bakal punya topik baru seorang super Babe. Mau buka-bukaan. Apa sih permasalahannya? Dan seorang Ices, gue tadi sempat mau nanya masalah orang yang mencoba masuk atau masih masuk, dan itu nanti bakal gue cepat. Mungkin untuk saat ini gue cuma pengen nanya dari kesan seorang Ices yang cantik yang sudah mendapatkan jodoh dan sedang menjalani hubungan itu, dan seorang Babe yang udah menjalani hubungan selama 6 tahun sama kendala, apa sih kesannya? Ya buat teman-teman yang udah pernah main atau yang lagi main, atau yang jangan yang belum main jangan ya, cukup yang udah main dan pernah main, apa sih kesannya? Coba kasih aja satu aja kesan dari Babe dulu. Silakan Super Babe. Hah? Ayo silakan dari Super Babe. Kalau kesannya
banyak ya sebenarnya kesannya yang aku temui di aplikasi ini banyak sekali. Dan sangat berkesan, karena sangat berkesan itulah kenapa sampai dengan hari ini aku tidak pernah menghapus aplikasinya. Terus terang, aku hampir 2 tahun nggak buka aplikasi, tetapi aku tidak menghapus karena aku pernah menemukan sebuah cinta di aplikasi ini yang banyak sekali merubah hidup. Dan gue harus sampaikan di sini bahwa dia ini adalah sosok yang mendampingi aku ini from nothing to something loh, 6 tahun. From something itu host. ini gue boleh tanya langsung sama orangnya. Ya, Jangan pernah meninggalkan host. Karena pernah menemukan. Ini. Karena pernah menemukan sesuatu. Kenapa pada akhirnya gue bisa bilang dia tuh menemani aku tuh dari 0 sampai ke puncak posisi aku sekarang. Dulunya ini aku jumpa Mensport 2015, gue siapa-siapa. Itu juga gue rasa ini harus menjadi inspirasi juga pada perempuan-perempuan lainnya ya, bahwa kalian jangan melihat orang laki-laki yang pada saat dengan kalian dengan posisi hari ini. Next topic. Itu kan next topic. Jadi mungkin gue mau mengupas masalah hubungan yang sebenarnya tidak harus terjadi tapi tetap terjadi. Sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa, itu nanti kita kupas. Kesan dari Babi yang sekarang gue tangkap, dia merasakan aplikasi ini tidak bagian dari hidupnya. Tidak pernah dihapus, mungkin nggak pernah hapus akun pula kali. Kalau gue mungkin pernah. Dia lari dari kenyataan sepertinya. Oke, sekarang gue pengen tahu kesan dari seorang Ijaz yang sekarang lagi sedang berbunga-bunga nih perasaannya. Kesannya apa? Kesannya gue yang pertama ya, alhamdulillah ya. Gue awalnya itu bermain aplikasi ini bukan hanya mencari orang gitu loh di sini. Karena gue pengen dari awal, dari segi pertemanan gue kurang, gitu. Dari lingkungan juga gue kurang, gitu kan. Jadi menemukan aplikasi ini ya sudah luar biasa gitu, menurut gue udah banyak teman gitu loh, sampai harus meet up. Dan gue mendapatkan bonus juga dari aplikasi ini. Luar biasa itu. Ya, perjuangannya tidak sebentar itu mendapatkan pasangan. Dan mungkin host juga tahu ya sepak terjangnya aku di aplikasi seperti apa. Maksudnya dalam artian gue nggak pernah yang memang tidak mencari gitu loh, nggak mencari gitu. Gue pikir semuanya teman gitu, tapi di subhanallah dengan momen yang tepat gitu, Allah sudah merencanakan sesuatu buat gue dan di aplikasi ini. Jalannya di aplikasi itu. Betul. Oke, guys, menurut gue ini bicara yang sangat sore-sore seperti ini, aku ketemu sama dua sosok yang pernah dan sekarang ini sedang menjalani dan akan menjalani, semoga terpadukan. Dan seorang perbabe yang pernah mengalami dijauhin kita itu. Semangat Babe. Nanti akan ada topik. Nanti gue coba mau minta topik ini diangkat lagi. Sebentar. Ini kan sebenarnya bukan acara ini juga bukan khusus buat host yang bertanya sama kita ya Babe ya. Nanti bakal ada. Iya dong, bertanya. Nanti ada. Sekarang gini, satu aja. Aku cuma mau nanya gini. Lu kan tadi nanya kesannya, kan? Kesannya dari Babe dan gue. Sekarang gue mau nanya balik, kesannya dari aplikasi ini apa sih, host? Gue pribadi. Iya. Gue tidak terlalu banyak warna. Oh iya. Warna. Sampai harus dihapus ya. Gue bingung warna apa yang gue mau pakai. Gue terlalu banyak warna. Oh iya. Lagi ya, host. Oke. Sahabat asmara, sahabat aplikasi yang udah nonton ini, status nih doa buat kita, buat Inces nih. Amin.
Semoga perjalanan Inces, semua Inces ini Amin, tercapai sampai amin, ke jenjang yang diinginkan. Amin. Buat Super Babe, tetap semangat, perjalanan hidup masih Semangat, panjang, Bang. asmara tetap dijalankan. Gua mau kasih pesan nih satu ya sama nanti siapapun lah yang lihat ini. Ya gua hanya bisa sedikit kasih saran bahwa dari yang pengalaman gua ini yang bisa gua ambil dan gua petik hikmahnya untuk kalian semua ya. Jadi bahwa pertama lu hargai pasangan lu. Ya. Ya. Kurang apapun, walaupun pasangan lu kurang dalam bentuk fisik, sifat, sikapnya, lu harus terima. Ya. Harus terima. Kedua, lu harus bisa menjaga kepercayaan. Ketiga, lu akan menyesal dan lu akan merasa kehilangan apabila lu sudah kehilangan memang sosok orang yang benar-benar berarti hidup lu sia-siain, orang itu pergi, baru lu tahu di sini adalah sebuah arti kehilangan dan lu akan sakit dan merasakan itu, dan itu terjadi sama gue sekarang. Jadi apa yang gue alami jangan sampai kalian alami dan jangan sampai kalian dengar. Sakit sekali ya pribadi, sakit. Oke. Itu pesan-pesannya. Terima apa yang udah kita pilih, syukuri apa yang udah kita dapati. Betul. Sekian dari gue. Buat teman-teman, sukses selalu. Kita lanjutkan next topik. Thank Nanti you. kita bakal angkat di lain waktu. Thank you, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.